Megawati ada di depan PK Pejuang Perubahan sebelah sana ya. Tapi sabar ya, masih 30 menit ya. Jangan rebutan dulu. Tetap fokus di panggung. Baik, saudara sekalian, kita ada tamu istimewa. Senior kita Ibu Tika Bisono. Kita hafal, mereka akan kita undang untuk memberikan semangat perjuangan kepada Bu Tika. Kami persilakan. Silakan naik Bu. Support untuk Bu Tika bisa. Oh my God, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, teman-teman semua yang hadir di sini. Yang hadir di sini adalah untuk Indonesia. Yang hadir di sini adalah untuk Pancasila. Dan yang hadir di sini adalah untuk pemilu luber jurdil. Saya akan membacakan satu puisi aja, Bapak Ibu. Puisinya adalah buatan dari Insinyur Soekarno sebelum proklamasi tahun 1945. Puisi ini yang harusnya selalu kita ingat, terutama ketika pemilu, karena pemilu itu adalah untuk seluruh rakyat Indonesia dimanapun mereka berada. Semoga puisi ini akan mengingatkan Presiden dan seluruh jajarannya bahwa Indonesia itu kita semua. Indonesia itu bukan segelintir orang. Aku melihat Indonesia. Jikalau aku berdiri di pantai ngeliat, aku mendengar lautan Hindia bergelora. Membanting di pantai ngeliat itu, aku mendengar lagu sajak Indonesia. Jikalau aku melihat sawah-sawah yang menguning menghijau, aku tidak melihat lagi batang-batang padi yang menguning menghijau. Aku melihat Indonesia. Jikalau aku melihat gunung-gunung, Gunung Merapi, Gunung Semeru, Gunung Merbabu, Gunung Tangkuban Perahu, Gunung Kelebet, dan gunung-gunung yang lain, aku melihat Indonesia. Jikalau aku mendengarkan lagu-lagu yang merdu dari Batak, bahkan lagu-lagu Batak yang kudengarkan, aku mendengarkan Indonesia. Jikalau aku mendengarkan Pangkur Palaran, bukan lagi Pangkur Palaran yang kudengarkan, aku mendengar Indonesia. Jikalau aku mendengarkan lagu Olesio dari Maluku, bukan lagi aku mendengarkan lagu Olesio, aku mendengar Indonesia. Jika aku mendengarkan burung perkutut menyanyi di pohon ditiup angin yang sepoi-sepoi, bukan lagi aku mendengarkan burung perkutut, aku mendengarkan Indonesia. Jikalau aku menghirup udara ini, aku tidak lagi menghirup udara, aku menghirup Indonesia. Jikalau aku melihat anak-anak di desa-desa dengan mata yang bersinar-sinar, Pak, merdeka Pak, merdeka Pak, aku bukan lagi melihat mata manusia, aku melihat Indonesia, aku melihat kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puisi yang indah dari Ibu Tika Bisono, tetap semangat. Merdeka itu adalah harapan kita semua. Dan Bapak Yusuf Blegut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam perjuangan untuk bapak-bapak, ibu-ibu, saudara sebangsa dan setanah air. Hari ini kita kumpul untuk yang kesekian kalinya. Kita sedang berada dalam fase hidup atau mati. Kita sedang melakukan perjuangan mengawal sidang-sidang MK. Karena sidang-sidang MK yang puncaknya tanggal 22 April mendatang merupakan titik balik. Apakah negara ini kelak akan menjadi negara hukum atau negara ini akan menjadi negara kekuasaan? Apakah rakyat masih punya kedaulatan atau memang rezim kekuasaan benar-benar berwujud sebagai rezim tirani dan diktator serta otoritarian? Bapak-bapak, ibu-ibu, hari ini kita masih beruntung bahwa kita masih bisa berkumpul dalam menyuarakan aspirasi rakyat, aspirasi demokrasi dan aspirasi konstitusi. Tapi kita tidak tahu bulan demi bulan, tahun demi tahun, yang tidak lama lagi maka kita akan kehilangan kedaulatan. Rakyat sebentar lagi akan dimiskinkan. Rakyat tidak akan bisa bersuara lagi, bersuara lantang menyuarakan kedaulatan. Rakyat akan terpinggirkan. Rakyat akan diusir, dirampas harta, tanah, rumah. Rezim akan betul-betul mengganti rakyat Indonesia dengan bangsa-bangsa asing yang feodal, yang kolonialis. Saya jadi teringat, rupanya kolonisasi Indonesia atau Jakarta telah dicanangkan sejak tahun 70-an, bapak-bapak, ibu-ibu. Mereka, para oligarki yang di belakangnya negara Cina komunis, Cina ateis, sesungguhnya telah membuat grand design dari tahun 70-an bahwa Indonesia perlahan-lahan dan berangsur-angsur akan menjadi negara Singapura, bapak-bapak, ibu-ibu. Awalnya rakyat Melayu, rakyat pribumi tadinya menjadi rakyat yang mayoritas. Hanya 1% warga Cina, Tiongkok yang komunis dan ateis itu tinggal di Malaysia. Namun seiring waktu, lewat penguasaan ekonomi, politik dan hukum, kita saksikan wajah Singapura dan sebagian Malaysia yang sekarang pribumi telah tergusur, pribumi telah terusir. Yang ada adalah mayoritas warga Cina komunis. Dan jika hari ini dan hari-hari yang akan datang kita masih tetap diam, kita tidak bersuara, bahkan kita tidak berdaya melawan rezim yang mengkhianati konstitusi dan demokrasi, maka kita akan tinggal tunggu waktunya. Kita akan dimiskinkan, kita akan diusir dari tempat tinggal kita sekarang. Anak-anak kita nanti ke depannya, cucu-cucu kita hanya akan menjadi jongos para taipan, para oligarki, para dinasti politik yang didukung oleh negara Cina Tiongkok. Camkan itu bapak-bapak, ibu-ibu. Hanya tinggal menunggu waktu. Bangsa Indonesia, seperti bapak-bapak, ibu-ibu ketahui, telah dijajah secara ekonomi, politik, hukum, dan budaya telah lama. Tinggal menunggu administrasi sebagai negara kolonialisasi. Sebentar lagi mungkin pasukan Cina akan datang. Sebentar lagi perpindahan tangan kekuasaan dari Indonesia ke Cina Tiongkok akan terjadi. Itu terjadi kalau kita semua diam. Itu terjadi kalau semua kita tidak bergerak. Maka dari itu melalui proses MK kita nyatakan keputusan MK nanti menjadi awal. Apakah bangsa ini kalau mau hancur sehancur-hancurnya, kalau mau selamat maka inilah kebangkitannya.
kita lawan rezim boneka oligarki, kita lawan pendukung-pendukung dan pengkhianat daripada negara Cina komunis. Bapak-bapak, ibu-ibu sanggup siap mengorbankan keringat, tenaga, darah dan nyawanya untuk Indonesia tercinta? Kalau kita tidak melakukan, percayalah, tidak seberapa lama lagi maka negara ini akan dikuasai asing. Kita tahu bu, ekonomi kita mana yang tidak dikuasai? Pertambangan, perkebunan, pertanian, distribusi barang dari hulu ke hilir hanya orang-orang Cina yang punya. Betul bapak-bapak, ibu-ibu? Maka kita harus bangkit, kita harus mendorong, mendukung MK. Semoga Hakim Agung itu masih punya moral, masih punya iman, masih punya agama untuk menyuarakan kedaulatan rakyat. Kami yakin Hakim Agung itu tidak tersandera politik, tidak tersandera kasus, tidak tersandera skandal. Mereka tidak ada alasan untuk takut terhadap intimidasi, tekanan, ancaman dan teror. Maka yang terbaik, keputusan mereka akan dicatat dalam sejarah Republik ini. Kalau Indonesia pernah punya pendiri bangsa yang membangun bangsa ini, negara ini, maka Hakim Agung berpeluang mencetak sejarah. Apakah dia menjadi pengkhianat, mengikuti rezim oligarki dan kehendak negara Cina Tiongkok, atau Hakim Agung menjadi pahlawan yang akan menyelamatkan masa depan demokrasi dan konstitusi kita. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hari ini kita akan canangkan sampai Republik ini berubah. Kita lakukan perjuangan. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Bapak Ibu, masih semangat? Waduh, masih semangat? Halo, halo, halo. Sini. Nanti waktu sekarang kita masih 20 menit lagi, betul? Oke, teman-teman, dalam 20 menit ke depan tadi ada info, bagi yang belum dapat makanan jangan khawatir. Insya Allah itu ada tukang siomay sama tukang apa tadi? Ketoprak, ya. Ya, silakan merapat ke sini. Insya Allah silakan dimakan, nanti akan dibayar semuanya oleh panitia. Oke, tepuk tangan dulu dong buat panitia. Oke, teman-teman, dalam waktu yang masih singkat ini kita tetap semangat. Sekarang kita akan sambut dulu seorang anak muda yang selalu juga menjadi singa podium untuk menyuarakan perubahan saat ini, ya. Kita sambut dulu. Halo Boy. Ada pengumuman dulu ya. Sebelum ke Putra Alor, ini adik saya, Fritz Alor. Kita ada pengumuman sekali lagi. Ini aksi kita didukung oleh logistik dari Mak Tangsel, Komando Mak Hayati, ada di depan PK, Pejuang Perubahan Anies Baswedan. Barakallah ya Bu Ibu, selamat menikmati. Silakan lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya Bapak Mama, dapat THR atau tidak? Berapa? Dipotong? Ya memang dipotong karena sudah diambil oleh orang-orang tertentu 271 triliun. Aliran dana itu kemana kita tidak tahu, sehingga Bapak Mama tidak bisa dapat THR. Mau mudik, mau pulang kampung tidak bisa karena 271 triliun sudah diambil oleh rezim ini, dalam hal ini orang-orang tertentu pendukung salah satu paslon. Kita nggak tahu apakah itu akan ditutup sehingga orang-orang yang terlibat di dalam itu diadili. Itu yang pertama. Yang kedua, tadi saya nonton MK cuma panggil 4 menteri. Kok cuma 4 menteri? Terus kapan MK panggil Presiden Republik Indonesia Pak Jokowi? Padahal Jokowi yang bengkerok sehingga kita turun ke jalan. Harusnya MK panggil Presiden Joko Widodo, adil dia minta pertanggungjawaban. Bukan Presiden Joko Widodo buang badan suruh 4 menteri yang datang.
Karena menurut saya Presiden Joko Widodo berani berbuat tapi tidak berani bertanggung jawab atas perbuatannya. Maka itu kita meminta agar MK panggil Presiden Joko Widodo mempertanggungjawabkan apa yang dia buat. Karena ulahnya kita turunkan di jalan. Kita turun di jalan kan untuk apa? Turunkan dia dari jabatan Presiden Republik Indonesia. Jabatan presiden itu punya rakyat, bukan punya Presiden Joko Widodo. Pulangkan saja ke Solo, itu yang tepat. Bapak Mama, saya percaya harga beras naik, betul? Banyak yang naik kan? Bisa makan? Susah ya? Karena Presiden Republik Indonesia tidak mampu. Maka itu Presiden Joko Widodo wajib kita turunkan tanpa kompromi. MK lagi. Kalau MK hanya panggil 4 menteri, artinya MK berpihak pada Presiden Joko Widodo. MK takut Presiden Joko Widodo, sehingga dia panggil 4 menteri, bukan presidennya. Harusnya Presiden Joko Widodo dipanggil, diadili di sidang di MK. Itu dulu baru benar. Karena perbuatan-perbuatan yang selama ini sebelum Pilpres itu menciderai demokrasi Indonesia. Politik kita, demokrasi Indonesia sudah dibangun baik-baik, dihancurkan oleh Bapak Presiden Joko Widodo dan kroni-kroninya. Ini perlu kita lawan. Tunjukkan bahwa kita pecinta demokrasi Indonesia. Saya berharap pemilu kali ini MK benar-benar adil, jujur, objektif dalam memutuskan sengketa Pilpres. Bukan karena takut Presiden Joko Widodo, karena takut rezim ini sehingga berpihak kepada Presiden Joko Widodo. Kalau memang dia berpihak kepada Presiden Joko Widodo, kita turun lebih banyak lagi, kita demo turunkan dia dari jabatan Presiden Republik Indonesia. Itu saja dari saya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembali.